Sementara kalau misalnya terjadi 2 putaran, ya, suara buat Pak Mas Anies maupun Gus Muhaimin untuk masuk putaran kedua lebih besar peluangnya ketimbang Ganjar Mahfud. Meskipun per hari ini selisihnya masih margin of error. Ya. Tetapi secara absolut kalau terjadi 2 putaran, peluang buat Anies masuk ke putaran kedua lebih besar ketimbang Mas Ganjar. Meskipun secara statistik kita tidak bisa mengatakan Anies lebih besar atau lebih kecil dibanding Ganjar. Next, nah ini perhitungannya tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan dengan level of confidence 95% ya. Itu yang pasti Pak Prabowo Gibran unggul ya. Tetapi lower estimate buat Pak Prabowo Gibran adalah 49,4%. Jadi kalau misalnya di hari H nanti suara Pak Prabowo dapat 49,4%, itu masih dalam kisaran atau rentang prediksi yang ditoleransi secara akademik. Ya. Tetapi Pak Prabowo juga sangat mungkin untuk mendapatkan suara lebih besar dari prediksi hari ini, yaitu 51,8%. Berapa rentang upper estimate buat Pak Prabowo Gibran? 54,2%. Jadi range buat Pak Prabowo antara 49 sampai 54,2%. Jadi sama-sama mungkin. Ya. Kalau misalnya Pak Prabowo dapat yang lebih optimis, 1 putaran selesai. Ya. Tetapi kalau prediksi kami ternyata hasilnya lebih pesimis karena ada upper estimate, kemungkinan 2 putaran. Tetapi selisih Pak Prabowo Gibran dengan 2 penantangnya sangat signifikan bedanya. Ya itu ya. Kemudian yang lain tadi udah saya sampaikan ya. Nah sekarang ini alasan memilih, sekalian bisa cek ya. Saya agak buru-buru nanti biar bisa dilanjutkan oleh Mas Hendro ya. Next coba kita pengen memprediksi mereka yang tidak tahu tidak jawab. Tadi ada 4,5%, 4,5% yang belum menentukan jawaban. Sementara waktu kita datang hari H tanggal 14, tidak ada itu yang undecided, yang datang ke TPS pasti memilih. Nah pertanyaannya 4,5% itu kemana? Kita prediksi dengan model prediktif seperti yang tadi saya sampaikan di awal untuk memprediksi suara partai, dan ternyata, lagi-lagi ini perlu dites ya, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, ya, pemilih yang belum menentukan pilihan cenderung lari ke penantang. Misalnya tahun 2019 ada 7% survei sebulan yang kami lakukan sebelum pemilu. Jadi waktu itu kita prediksi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 55,4%. Itu sebulan sebelum pemilu, pemilunya tanggal 17 April 2019. Kemudian Prabowo Sandi waktu itu kita prediksi 37,5%. Sebulan sebelum pemilu. Ada 7% yang belum menentukan pilihan. 7% ini ternyata dibanding dengan hari H sebagian besar lari ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo penantang kan. Kalau pattern itu berulang di 2024 harusnya Anies yang paling banyak mengambil keuntungan. Ternyata setelah kita prediksi mereka yang belum menentukan pilihan 4,5% tadi itu tidak didominasi ke Anies. Ya. Ada juga nih yang memilih Pak Prabowo. Nih. Nah, karena kan ada beberapa alasan kan mengapa mereka menyembunyikan kan. Beberapa teman saya itu memilih Pak Prabowo nggak terlalu kelihatan bangga gitu. Jadi ada kan begitu kan beberapa teman. Jadi bisa jadi mereka nggak mau ngomong pilihannya. Artinya nih ya 4,5% itu tidak otomatis menjadi keuntungan buat Mas Anies atau Ganjar. Ya. Terbagi kurang lebih ya agak proporsional tuh di sini. Mas Ganjar juga dapat tuh dari 4,5%. Next, lagi-lagi ini bagian dari penghitungan estimasi lower and upper estimate. Jadi kalau kita mendasarkan pada model prediktif, suara Pak Prabowo bisa kita simpulkan 1 putaran. Kalau berdasarkan model prediktif ini. Karena lower estimate buat Pak Prabowo di atas 50%. Ya, dengan perolehan 54%, model prediktif yang kami lakukan
Suara terendah buat Pak Prabowo 51,6%. Suara tertinggi buat Pak Prabowo 56,4%. Asumsinya lagi-lagi tidak tahu tidak jawab kita prediksi. Sementara Mas Anies itu suara model prediktif kami hampir 25%, suara tertinggi Mas Anies 27%. Suara terendah Mas Anies 22,8%. Sementara buat Mas Ganjar 19,2% untuk lower estimate, untuk upper estimate 23,1%. Nah, prediktornya next seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, begitu Bapak sekalian, saya